Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 78 Podcast Mansagari. Perkenalkan, nama saya Nahlil Wafa, di sini sebagai host tamu. Pada podcast kali ini kita akan kedatangan tamu yaitu Ibu Baik Rauhun SPD, yang merupakan dulunya seorang guru PPKN tapi sekarang telah diangkat menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Gunung Sari dan merupakan pengurus dari DPW DWP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah diajak untuk ikut podcast hari ini. Ya. Mungkin kami juga berterima kasih karena Ibu telah memberikan waktunya yang sangat sibuk di podcast pada pagi hari ini. Iya. Mungkin di sini kan saya juga merupakan mahasiswa dari Undram, Bu, yang menempuh di pendidikan di Prodi PPKN. Nah, saya penasaran dengan kisah Ibu kan, kisah pendidikan Ibu secara singkat aja. Bisa Ibu jelaskan gitu, mungkin bisa memberikan motivasi kepada saya dan teman-teman di sana yang ingin menjadi guru PPKN juga nanti. Iya, oke. Saya mulai dari kisah SMA boleh, SMP boleh. Kisah menarik saya ya. Oh ya. Yang bisa membawa saya menjadi seorang guru, gitu ya, memilih karir sebagai guru. Ya. Jadi waktu saya masih kecil dulu ya, saya berasal dari keluarga yang tidak terlalu membahagiakan lah ukuran sekarang, dan tidak juga terlalu menyedihkan. Nah, tetapi dari kisah hidup saya yang dari keluarga biasa-biasa saja, itu ternyata saya dapat pengalaman yang membentuk kepribadian saya menjadi orang yang lebih tangguh gitu ya. Ukuran sekarang kalau kita mengatakan anak-anak sekolah, kalau lihat siswa kita itu ada dari kelompok anak yang broken misalnya ya, yang susah hidupnya karena ekonomi gitu ya. Itu saya anggap itu sesuatu yang tidak menjadikan alasan untuk tidak rajin, tidak menjadikan halangan untuk kita tidak berprestasi, gitu ya. Karena saya waktu kecil itu kalau zaman dulu itu di samping fasilitas tidak ada, kemudian kita main kemana-mana itu tidak disertai dengan pesan-pesan dari orang tua. Kalau saya main ke mana-mana itu tidak ada istilahnya didikte sama orang tua, jam sekian harus pulang, kamu jam sekian ini tidak ada. Kita main tuh lepas saja sudah dulu. Tidak dikekang, mau main bagaimana kemana itu nanti kita cerita kalau kita sudah pulang. Nah, hingga saya itu termasuk orang yang masa kecil saya itu tidak jadi anak rumahan itu. Sehingga saya punya banyak teman, lingkungan saya kemana-mana, di mana-mana saya enjoy saja dengan hidup saya itu. Sehingga sampai saya melupakan apa sebenarnya yang menjadi masalah di dalam hidup orang tua saya itu saya tidak pikirkan. Sehingga saya sekolah rajin, berprestasi, ikut ekskul, tidak ada rasanya susah gitu loh. Walaupun di rumah mungkin orang tua saya itu tidak terlalu berada, tapi saya menikmati betul masa kecil saya itu sehingga saya tertempa gitu dengan kehidupan saya waktu masih kecil itu. Jadi saya alhamdulillah membuat apa yang dianggap sulit sekarang itu saya tidak sebut sebagai sebuah kesulitan. Itu ya. Itu yang pertama ya. Ada pertanyaannya? Saya cerita? Ya, mungkin pertanyaan saya, bagaimana pandangan Ibu tentang seperti zaman-zaman sekarang, Ibu kan banyak sekali orang tua yang menghalangkan anaknya untuk ikut ekskul gitu, biar dia tidak buang-buang waktu, fokus belajar. Apakah menurut Ibu itu hal yang benar? Selama itu baik, apalagi itu di lingkungan sekolah, itu
sebenarnya bagi orang tua itu tidak perlu dikhawatirkan berlebihan ya, karena saya mungkin beda memang kehidupan zaman dulu waktu saya masih kecil dengan yang sekarang. Cuma yang disitulah tempat orang tua itu harus memberikan tanggung jawab kepada anaknya bahwa kamu memilih ini loh tanggung jawabmu. Harus kamu bisa membuat orang tuanya bangga, sekolahnya bangga, bisa kamu jaga diri. Itu aja kita berikan tanggung jawab sehingga mereka akan kontrol dirinya itu sambil kita melihat dari jauh sebenarnya dari orang tua itu. Jangan terlalu membuat anak itu merasa bahwa duniamu ini hanya di sini. Kita membatasi dunia mereka itu sehingga seolah-olah yang hidup itu adalah jiwa anak, tubuh anak, tapi jiwanya ada di orang tua. Itu enggak bisa, karena orang tua itu hanya kita dititipkan loh ya. Biarkan mereka berkembang mencari komunitasnya selama kita pantau dan memberikan wawasan untuk anak-anak itu. Kita hanya boleh memberi rem saja. Ini remmu nak, tidak boleh sampai sejauh ini, tidak boleh sampai sejauh ini. Kalau untuk urusan perkembangan diri, prestasi dan sebagainya itu, saya pikir orang tua itu janganlah sampai melarang, gitu ya. Jangan melarang, apalagi di sekolah itu ya. Itu dah. Apa lagi pertanyaannya, Anis? Saya ya mungkin Ibu lanjut. Lanjut aja ya. Saya beberapa hal yang kemarin saya diberikan catatan. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa yang menginspirasi saya menjadi seorang pendidik. Saya waktu tamat SMA tidak pernah saya menyebut mau menjadi seorang guru, tidak pernah. Jadi saya daftar di perguruan tinggi itu saya tidak tahu diri saya itu akan jadi guru atau jadi apa. Hanya saya memilih program studi waktu itu. Dan saya tidak pernah, orang tua saya tidak tahu saya mau pilih jurusan apa, guru saya juga tidak pernah mengarahkan saya ini loh jurusan ini begini-begini. Nanti tidak ada. Jadi saya itu daftar saja. Dengan saya memilih waktu itu, saya memilih pendidikan matematika, saya karena suka saya di matematika waktu itu, dan pilihan kedua saya adalah PKN. Dan saya ternyata begitu masuk kuliah, jurusan matematika itu terakhir ditutup tahun itu, sehingga saya masuknya ke PKN, otomatis gitu ya, masuk ke PKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan namanya waktu itu kan. Nah, mengalir saja jadinya. Saya mengikuti kuliah mengalir saja dan menjadi saya akan menjadi seorang guru gitu, dan saya menikmati karena memang tipe saya itu kalau sudah apa yang di depan itu yang saya jalankan. Jadi kalau sudah saya ketemu di depan sungguh-sungguh gitu. Jadi apa yang saya kerjakan di depan itu saya jalani tidak setengah-setengah. Saya jalankan semaksimal mungkin. Entah dengan cara bagaimana, yang penting sekolah kuliah saya jalan dan bisa ditanya ke teman-teman di dosen bagaimana saya di sana dikenal sebagai seorang mahasiswa yang selain aktif di Senat Mahasiswa, saya juga di AMPS, dan saya juga dikenal mahasiswa yang nggak terlalu nggak terlalu bawah lah gitu. Istilahnya ada apa namanya, dikenal menonjol lah gitu juga di di dosennya. Jadi tahu dosen-dosen itu tentang saya. Nah itu kalau yang itu waktu kuliah saya itu tidak saya mendapat inspirasi dari siapa-siapa, pokoknya saya jalani saja, mengalir saja, saya jalani aja. Tapi kalau boleh saya tahu, apa Ibu kan beda kan dari suka matematika, berarti sama kayak saya. Ibu saya juga IPA dulu. Oh iya, iya. Saya juga ambil program studi PPKN pilihan keduanya. Tapi ada nggak Ibu dulu merasa kayak saya menyerah karena saya nggak bisa di sini gitu? Nggak ada. Berarti Ibu jalanin dengan senang hati. Nah, senang aja ketemu teman, ikuti proses belajar yang bagus. Nggak ada rasa saya kenapa kok gitu. Saya di sini, kenapa ndak ini. Jadi saya
enjoy saja. Enjoy. Ya. Mungkin saya juga akan enjoy. Karena sia-sia kita mau memikirkan sesuatu yang tidak ada di hadapan kita gitu kan. Iya betul. Oke. Yang berikutnya ya, saya ini ada pengalaman apa sih yang Ya mungkin pertanyaan kedua saya nih, ada pertanyaan kedua. coba. Nah, kan kita tahu di zaman era modern ini perkembangan teknologi itu semakin meningkat. Banyak sekali alat-alat teknologi yang berguna lah untuk pendidikan. Nah, habis itu gimana sih menurut Ibu agar kita itu dapat relevan dengan kebutuhan pendidikan modern ini biar bisa maksudnya bisa masuk gitu, kayak ndak ketinggalan zaman guru-guru gitu. Apakah harus belajar lagi lebih dalam tentang alat-alat modern atau ikut lagi pendidikan mungkin atau gimana? Seharusnya semua kita, karena kita hidup berbeda-beda era gitu ya. Pastinya. Jadi seharusnya semua guru itu bisa meningkatkan kemampuan diri untuk penguasaan teknologi. Tetapi saya ukur dari pribadi saya sendiri ya. Saya ukur dari pribadi saya sendiri. Sesuatu yang tidak mood gitu ya di diri kita itu bukan fokus kita di situ, itu agak sulit. Agak sulit karena kita tidak dibiasakan dari kecil. Nah, karena era kita, saya bilang era kita berbeda. Kalau untuk era anak-anak muda sekarang itu memang dia sudah digitalisasinya kan dari kecil, dia sudah mengenal digital, gadget dan sebagainya. Nah, itu Kak, saya pikir tidak susah ya, apalagi guru-guru muda yang sekarang ini memang dia mau tidak mau dia harus mumpuni di teknologi. Nah, kalau ukuran-ukuran guru yang eranya yang lebih dulu gitu ya, itu agak sulit, memang agak sulit. Kalau kita berbicara tentang teori pendidikan, kalau orang Barat bilang tidak ada yang sulit gitu kan, selama mau gitu. Cuma fokus kita berbeda. Sudah fokus itu yang membuat kita kadang-kadang tidak sampai maksimal kita belajar tentang teknologi. Nah, itu kelihatan sekarang kan, era yang lama dengan era yang baru ini sekarang bertemunya ini dia dalam pertengahan ini, dan yang masa pertengahan ini ketemu antara yang belum mahir dan yang sudah mahir gitu. Nah, tentu di situ terjadi gap kan dalam pembelajaran, dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan, karena yang masa lalu yang kita dari kelompok yang lebih dahulu itu saya sebut itu harus kita banyak maklum. Jadi pelan tetap mengikuti, tetapi tentu tidak larinya tidak sekencang anak yang memang dari kecil dia sudah bisa. Jadi mengikuti pelan. Dan kalaupun kita paksakan, sama dengan memaksakan motor yang sudah tua. Tidak bisa nyala. Tidak bisa dia kenceng larinya ya, ngegasnya tidak bisa kenceng. Tidak seperti mesin baru kan, motor baru kan bisa langsung gas langsung jalan. Nah, kalau ini kan harus dipanasi dulu. Harus lama lagi. Itu jadi ngeloadingnya agak lama. Itu memang di dunia pendidikan sekarang ini karena kita masih berada pada transisi ya, masa transisi, sehingga memang harus maklum lah dengan kondisi itu. Tetapi juga pada titik-titik yang lain memang ada tempat-tempat yang bisa kita ambil, bukan hanya dari sekedar teknologi saja. Tetapi juga kalau era yang lama, generasi yang duluan itu banyak juga kelebihannya di luar daripada teknologi ya. Jadi saling mengisi nanti dia di pendidikan.
Kalau saya sendiri kan pas saya zaman sekolah SMA dulu, saya juga ada guru PPKN tuh dia agak lumayan senior lah gitu. Dia masih mengajar dengan teknik-teknik zaman dahulu. Zaman lama. Nah, tapi anak-anak murid tuh merasa bosan, kan saya juga bosan karena penjelasan gitu-gitu aja Bu, nggak ada hal-hal menarik yang dilihat karena dia hanya baca, menghafal, gitu-gitu aja. Nah, tapi pas saya naik kelas ada guru muda yang menjelaskan dengan teknologi itu menarik, kita jadinya kan menarik, tidak bosan, tidak ngantuk karena kebanyakan anak-anak yang mendengarkan penjelasan saja tanpa ada hal yang menarik dia biasa ketiduran di belakang itu. Banyak. Jadi kalau menurut Ibu dengan teknik pengajaran zaman dulu biar anak-anak itu nggak tidur tuh gimana Bu? Soalnya saya masih bingung gimana supaya agar fokus dengan metode pengajaran untuk guru-guru yang senior itu Bu. Kan tidak harus dengan digital ya, tidak harus dengan teknologi kita mengaktifkan anak-anak gitu kan. Tipe teknik untuk bisa anak-anak itu fokus dengan kita itu banyak caranya. Kalau saya karena termasuk saya ini adalah generasi transisi gitu ya. Saya awali dengan cerita, dengan penjelasan memberikan analisa kasus. Jadi dia menyebar kelompok A, B, C, D itu dia berbeda-beda kasusnya. Misalnya ini A beda, apa materi kita hari itu kita sudah rancang betul supaya semuanya bekerja. Jadi tidak kita monolog gitu ya, tidak seperti menjelaskan saja gitu. Nah, pasti bosan. Dan saya memang orangnya tidak bisaan ya kalau lihat anak yang melenguh, dengar begitu itu bingung. Dengar, tapi tidak masuk di dalam. Nah, itu saya enggak. Nah, di tipe saya, cara saya itu memang lebih pada bagaimana mereka bisa memahami materi itu dengan komunikasi dua arah itu ya. Komunikasi banyak arah. Dengan temannya jalan, dengan saya jalan. Jadi saya itu rasanya tidak panjang waktu. Saya rasa waktu kita ngajar itu sempit gitu ya kan, karena tidak cukup waktu saya di dalam kelas itu. Betul. Kalau saya sudah fokus pelajaran kita ini sekarang. Nah, saya mencoba di pelajaran itu bagaimana supaya kelompok anak-anak itu punya pekerjaan yang mereka habiskan untuk waktu itu, diskusi lah, menganalisa lah, kemudian presentasi lah di situ. Jadi enggak harus saya pakai LCD, itu. Nah, saya malah lebih hidup rasanya saya dengan langsung aja. Jadi enggak ada. Apalagi kalau mau diam saya paling cerewet. Saya kalau ada anak itu diam, saya langsung tunjuk dia. Karena saya tipenya bergerak gitu. Saya itu tidak bisa diam melihat anak-anak yang nggak bisa melamun. Apalagi kalau dia lelet itu saya pancing supaya dia cepat bekerja gitu, dan harus ada hasil di kelas itu. Nah, itu ini mungkin pertanyaan saya selanjutnya Bu. Nah, pernah tidak Ibu menghadapi dilema selama Ibu mengajar mungkin Ibu mengajar dulu ada mungkin rasa, wah saya marah sama anak ini karena dia malas banget gitu Bu. Banyak. Biasanya Ibu tindakin anak-anak yang seperti itu gimana itu biar kan sebagai seorang guru kalau dulu image-nya guru PKN itu adalah sebagai pembentuk yang membentuk karakter moral, adab, semua kita yang disebut itu. Bagaimana guru PPKN-nya gitu kan dulu itu. Jadi memang apa yang mau kita sampaikan ke anak itu harus diri kita dulu lebih dulu. Diri kita dulu lebih baikkan diri dulu gitu loh. Rajinkan diri dulu, disiplinkan diri dulu.
Bagaimana kita mau menyampaikan ke anak kalau anak itu merasa bahwa kita itu Malas juga gitu. malah tidak pantas dia begitu, karena dia tahu gurunya itu di kelas dia tidak serius, misalnya sekedar mengajar, duduk datang, dia tidak terlalu peduli. Nah, apapun kita mau bilang ke anak, kalau anak itu image-nya ke kita itu begitu, tidak nyampe dia, tidak nyampe perintah kita, tidak akan nyampe teguran kita tidak akan nyampe, tidak akan diterima, susah mau berubah anak itu. Nah di situ karakter seorang guru itu memang menentukan, sangat menentukan. Bagaimana anak itu bisa mau ikutin kita, dia pasti lihat. Harus kita rajin dulu. Saya pernah mengalami dilema saya begini. Saya itu kan orangnya di semua hal yang saya pikir baik menurut saya itu saya konsisten. Konsisten saya. Jadi terlambat nggak boleh. Saya buat kesepakatan kelas terlambat berapa bolehnya. Ini kalau sudah tugas begini berapa lama harus jadi. Kemudian saya periksa. Kalau sudah saya pasti periksa mana ini yang belum, ini baru setengah. Jadi kondisi itu membuat anak itu merasa bahwa saya itu memang orangnya tegas gitu kan. Jadi begitu saya di luar ketemu anak yang tidak pernah saya ajar. Kalau anak yang saya ajari di kelas pasti dia paham. Kalau lihat saya. Tapi kalau anak yang saya tidak ajari itu kelemahan kita ya, kadang-kadang di situ. Kalau anak yang tidak pernah saya ajar, tidak tahu saya misalnya. Kadang dia melengos gitu ya. Nah, itu ada anak-anak. Kalau kita tegur itu. Nah, saat saya menegur anak ini untuk berangkat ke musola untuk sholat zuhur waktu itu, dia lari, anak itu sembunyi. Saya kan tidak bisa. Kalau sudah saya kejar dia, saya cari dia kemana dia jalan tuh saya cari. Dia tadi saya lihat ke situ, saya ke sana. Ketemulah anak itu kan emosi kita kan kalau sudah begitu itu. Kok anak bisa mau lari ajak baik kok tidak mau gitu kan. Saya emosi sudah itu. Nah di saat begitu itu dilema kita kan, jadi menahan diri. Nanti saya tarik telinganya waktu itu, sehingga berangkat ya. Ternyata setelah saya sehari setelah itu, anak itu melapor ke orang tuanya kalau dia ditarik telinganya sampai berdarah katanya kan. Cerita bohong. Jadi cerita sama orang tuanya dia berdarah, telinga anak saya difoto lah bengkak gitu. Ada bekas kuku gitu di situ. Nah, itu akhirnya saya kena lah teguran orang tua murid. Datang orang tuanya, kemudian pengawas negur saya waktu itu. Saya bilang bagaimana caranya kita mau negur anak biar dia bisa tidak punya pikiran mau melawan, tidak punya pikiran, padahal yang kita ajak itu adalah hal yang baik. Nah itu kadang-kadang dilema kita di situ, karena tidak sependapat dengan orang tua bisa membuat kita menjadi dianggap buruk di mata orang tua murid. Tapi kembali ke pemerintahan, mereka kemudian datang ke sekolah untuk menyatakan bahwa kalau tidak ada guru lagi yang mau peduli dengan siswa seperti ini, maka tidak akan pernah ada lagi teman-teman yang mau menegur anak-anak. Nah itu yang kita mengkhawatirkan ya. Kalau sampai kami tidak peduli, bagaimana anak-anak ini? Sehingga kadang-kadang kita sebagai guru memang
diuji, ya, kesabaran kita, ketegasan kita, sehingga sekarang ini kan banyak kita dengar guru apa dipolitisasi oleh orang tua, apa itu sebenarnya menyedihkan sih. Kalau mereka tahu bagaimana sekolah itu mengurus anak-anak yang sekian banyak itu dengan menahan emosi, itu mungkin dia sebagai orang tua tidak akan kuat mengurus anaknya. Betul. Nah, itu kadang-kadang dilema kita di situ. Menegakkan disiplin, menegakkan aturan, etika, moral, semuanya itu memang benturan, terjadi benturan. Jika terjadi benturan dengan anak, itu yang kadang-kadang dilema kita di situ. Kalau mungkin saya kan ada banyak kasus seperti ibu tadi, anak-anak yang tapi banyak guru-guru baru nih Bu melakukan hal yang lebih kasar gitu Bu. Dia kadang-kadang mukul itu keterlaluan atau mengejek anak murid itu sampai kata-kata yang tidak pantas gitu. Yeah. Nah, kan itu termasuk dari kode etik kan, kan guru pasti ada kode etik guru. Gimana sih pendapat Ibu tentang guru-guru baru yang masih muda yang melakukan tindakan-tindakan keras seperti itu? Apakah kan dia melanggar kode etik, itu sama saja melanggar kode etik. Baru belajar jadi guru. Tapi masih dipertahankan di sekolah itu. Ya, tetap. Itu tentu semua yang berkembang cerita tentang guru-guru baru sekarang itu ya, itu banyak sekali memang yang kenapa saya juga bertanya ya, kenapa kok di kampus waktu dia diajarkan tentang pedagogik, bagaimana kepribadian seorang guru, bagaimana kemampuan sosialnya, itu kan sebenarnya rem pertamanya itu ada sebenarnya dari kampus itu. Iya. Saya bandingkan ya, kampus dulu dengan kampus sekarang itu yang bikin kita miris ya. Karena apa? Kalau dulu kita dari pakaian saja ditegur. Iya betul ya Ibu. Dari pakaian saja ditegur, apalagi dari dandana, berkata kasar. Kemarin ada laporan dari anak-anak, bapak menyumpak gitu kan, terus suaranya keras gitu kan, terus ada yang lapor juga sudah mulai kakinya melayang gitu kan. Hal fisik gitu. Iya, saya panggil itu, saya tegur, baru dia sadar. Oh ya Bu, saya kelebihan gitu kan. Nah, yang begitu nggak boleh dibiarkan, harus segera kita tangani. Itu tugas pimpinan. Makanya hal-hal begitu itu kalau sudah anak lapor, tanggap langsung kita tegur. Karena pasti dia akan mengulangi lagi kalau dia tidak ditegur. Ya, nah itu dia. Jangan bawa urusan pribadi. Nah, kalau sudah di rumah, bagaimana bisa kita netralkan hati begitu lihat anak-anak? Memang harus kita itu dah perang melawan ego. Gitu ya. Teman-teman di rumah. Jangan pernah membawa urusan pribadi ke dalam lingkup sekolah. Saya lihat yang kemarin ini ya, yang berdandannya sampai pakai maskara berlebihan, yang tebal. Itu justru anak-anak itu protes sama saya. Bu, kenapa yang PPL ini kok dandannya begitu? Nah, itu negur dia anak-anak itu. Oh ya Bu, kemarin saya enggak sempat, saya diarahkan kemarin waktu penerimaan PPL kan saya tidak. Kalau yang dulu saya pasti ingatkan. Jadi anak-anak itu protes. Kenapa itu dibiarkan? Nah, saya tidak dalam kapasitas saya. Nah, hal-hal begitu itu masuk ke dunia pendidikan itu bukan membuat pendidikan maju loh ya. Itu justru membuat jelek image seorang guru di situ. Jadi guru itu sederhana, apa adanya. Jangan terlalu berlebihan. Karena di situ anak-anak kita itu justru menganggap dirinya disaingi. Menjadi contoh juga guru kan Bu. Kalau begitu sikapnya, pakaiannya pasti. Pakaiannya, dandanannya harus dia mencerminkan seorang yang ditiru. Nah, itu ditiru. Apa yang dilakukan oleh guru itu ditiru. Nah, itu.
Bagaimana kita mau menegur sedangkan diri kita itu begitu? ya. Nah, itu kembali. Iya, Maka apa yang terjadi? Dunia pendidikan tidak akan pernah berhasil. Karena yang guru yang masuk di situ itu bukan membawa perubahan ke baik, image yang baik, tetapi membuat model yang baru yang tidak harus dilakukan. Itu merusak itu. Merusak ya. Jadi kalau niat mau jadi guru, oke lah, ayolah. Kalau niatmu jadi guru loh ya. Guru. Kalau mau jadi guru. Kalau tidak mau jadi guru. Kalau tidak mau jadi guru ya silahkan. Buka salon aja. Di rumah. Di ya. rumah. Nah, Oke. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya dari saya, Bu. Karena luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir saya tuh, apa sih yang membuat Ibu semangat sampai sekarang tuh? Yang apa mungkin keluarga Ibu atau apa yang membuat Ibu semangat melihat anak-anak mungkin murid senyum bahagia, itu membuat Ibu semangat atau gimana gitu? Kembali ke karakter, Mas ya. Kalau namanya yang membuat kita semangat itu kembali ke karakter masing-masing orang. Pribadi guru itu memang harusnya dari panggilan hati memang ya. Iya, tidak boleh terpaksa. Tidak boleh terpaksa. Tidak melihat siapa kepala sekolahnya. Itu lagi dia. Tidak melihat dirinya mau dipuji oleh siapa. Tidak kita bekerja untuk mendapatkan penghargaan. Jadi kita bekerja itu tuntutan hati, ya, sepenuh hati. Jiwa kita memang memanggil. Untuk apa? Kok saya kasihan ya kalau anak-anak ini akan begini. Itu rasa itu dia dia melekat gitu, melekat. Jadi kalau mau jadi guru, sudah dah. Dikasih jadwal, mau jadwalnya bagaimana saya tidak pernah protes. Mau dia pagi, mau siang, mau jam pulang sekolah, tidak pernah saya protes. Karena saya malah menganggap inilah guru. Harus siap terhadap segala hal. Harus segala hal. Terus pada saat kita mengajar di kelas, bagaimana anak-anak itu bisa dia menerima dan paham. Paham, itu yang utama. Bukan kita masuk sekedar menyelesaikan kewajiban. Tetapi kita masuk ke sana itu apa loh dia dapat anak-anak kita. Justru saya lebih banyak mengingatkan mereka tentang agama. Malah di situ. Saya kaitkan dia dengan agama. Akhlak itu baik, agama itu baik. Jadi bagaimana kita bisa mensinkronkan kehidupan kita ini dengan agama, gitu ya. Nah semangat itu ya kenapa ya kok saya itu serasa seperti memiliki panggung di depan anak-anak itu untuk saya menebar kebaikan, gitu. Jadi bukan saya menjadi guru itu minta dipuji, minta dikasih penghargaan apa. Itu nanti urusan kesekian lah. Yang penting saya di depan mereka itu dia melihat ini guru saya mau memberikan saya apa. Dan harus bahagia. Harus bahagia, senang dia. Kemudian bagaimana saya ramahkan mereka, hargai dia juga, gitu kan. Hargai orang lain, hargai dia juga, dihargai oleh mereka. Bagaimana caranya? Nah itu terkembali kepada karakter masing-masing guru. Ya, beda-beda orangnya, cara-caranya berbeda. Makanya jangan heran anak-anak juga memperlakukan kita itu berbeda karena dia lihat seperti apa kita kepada mereka. Nah, kalau sudah begitu, up to you. Saya bekerja, saya laksanakan tugas, saya laksanakan amanah saya, up to you. Mau nilai saya bagus silahkan, enggak silahkan, saya kerja. Gitu, ya. Ada pesan-pesan untuk guru-guru muda yang akan menjadi guru di kedepannya agar dia bisa menjadi guru yang seperti Ibu sebutkan dari tadi itu. Adik-adik semua yang ingin berniat menjadi seorang guru, kembalilah kepada jati diri dan ciri khasnya seorang guru. Kalau seorang guru itu bukan profesi biasa. Seorang guru itu adalah profesi yang luar biasa. Karena bukan saja seorang guru itu dilihat dari penampilannya, tetapi juga dari pola pikirnya dan dari hasil akhlak adab yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi untuk menjadi seorang guru bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya.
Karena kita berhadapan dengan banyak tantangan. Zamannya begini, apakah saya harus pakai zaman saya ini di depan anak-anak? Itu kembali kepada evaluasi diri. Jadi kalau kita mau menjadi guru, dari hati, jiwanya, kemudian perilakunya, menyesuaikan sebagai seorang guru. Bagaimana dia seorang guru itu ada kode etiknya ya. Profesional di situ. Seorang guru profesional. Bagaimana seorang guru profesional? Harus dia bisa bersuara keras di dalam kelas. Artinya apa? Memberikan pelajaran itu harus dia profesional. Itu anak-anak paham, mereka senang. Itu profesional sudah kita itu. Dengan metode yang bagaimana terserah, silakan. Tetapi dia, anak-anak itu menganggap kita, saya kok kangen ya sama guru ini. Saya dirindukan loh sama anak murid saya gitu. Karena apa? Setiap saat mereka kita berikan sesuatu yang menyenangkan. Itu kan kalau dari profesional. Kemudian yang kedua, dari integritas kita sebagai seorang guru. Kalau integritas itu apa? Sesuai yang kita lakukan dengan yang kita ucapkan. Jadi integritas itu bagaimana? Saya katakan kamu harus disiplin, rajin, jujur. Tetapi kita juga harus berbuat seperti itu. Itu namanya integritas. Sesuai apa yang kita kerjakan, ucapkan dengan yang kita lakukan. Itu dari kode etik yang itu. Kemudian kita harus mampu bagaimana kita menjaga. Itu tidak kita sekedar mengikuti aturan saja, tapi kita menjaga terus bagaimana hubungan kita dengan anak baik, dengan teman baik, ke sekolah itu untuk apa? Untuk nyari keluarga, untuk nyari anak. Itu seperti anak kita sendiri kalau anak-anak itu. Rasanya membangun hubungan batin itu memang harus memang betul-betul ikhlas kita untuk mendidiknya. Kemudian yang harus kita terapkan di situ adalah tegas ya. Jangan sampai kita menjadi seorang guru itu dianggap boleh di apa istilahnya sama anak-anak itu dari dibiarkan dia melakukan hal-hal yang tidak pantas lah gitu, atau kurang baik, atau kurang sopan, atau kurang santun. Itu harus tegas kita. Artinya apa? Mengajar kita di kelas itu oke, mendidik itu sepanjang waktu, sepanjang hayat. Mendidik itu tidak bisa dia lewat pelajaran saja, tetapi juga dari sikap sehari-hari, dari yang dilihat dan yang dia tiru. Jadi tugas kita sebagai guru ada dua, mengajar dan mendidik. Beda apa namanya caranya itu. Mengajar beda untuk mengisi ilmunya, mendidik adalah untuk membuat dia menjadi anak yang berintegritas moral bagus dan akhlak budi pekerti yang baik. Itu ya. Nah, terima kasih untuk kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, karena kalau salah itu dari diri saya, kalau benar itu dari Tuhan. Tetapi tentu kebaikan akan kembali kepada pemiliknya dan keburukan akan kembali kepada pemiliknya. Demikian. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe channel 78 Podcast Mansagari. Sampai jumpa dan bertemu lagi di episode berikutnya.